Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ananda Talaulu dengan NPM 2311130. Kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai jasa keuangan. Selamat menyaksikan. Haluan, OJK adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Moneter atau Bank Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar. Pentingnya kedua otoritas adalah mendukung stabilitas sistem keuangan, mengelola risiko keuangan dan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menggantikan peran BPAM, LK dan membagikan tugas pengawasan Bank Indonesia. Tugas dan wewenangnya yang pertama ada mengatur dan mengawasi perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank, asuransi, dana dan pensiun. Kedua, melindungi konsumen jasa keuangan melalui pengawasan dan pendirian. Yang ketiga, menegakkan peraturan dan memberikan sanksi yang jika terjadi pelanggaran. Struktur organisasinya dipimpin oleh Dewan Komisaris yang mengawasi berbagai divisi sesuai dengan sektor pengawasan. Fungsi OJK dalam sistem keuangan yang pertama, regulasi. Membuat regulasi untuk mengatur operasi lembaga jasa keuangan. Yang kedua, ada pengawasan, yaitu memastikan bahwa lembaga keuangan menjalankan kegiatan secara sehat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada inklusi keuangan, mendorong akses publik terhadap layanan keuangan terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kelima, ada mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem keuangan untuk mencegah krisis. Otoritas Moneter atau Bank Indonesia. Peran pertama, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bertanggung jawab mengelola stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Fungsi utamanya menentukan kebijakan moneter, yaitu mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada nilai tukar, yaitu mengelola nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, ada sistem pembayaran, yaitu mengatur kelancaran transaksi keuangan di masyarakat. Instrumen pertama yaitu operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual melalui obligasi pemerintahan. Yang kedua, ada penetapan suku bunga acuan atau BI rate. Yang ketiga, pengaturan persyaratan cadangan minimum GWM untuk perbankan. Hubungan OJK dan otoritas moneter. Peran mikro dan makro. OJK fokus pada pengawasan lembaga keuangan perorangan atau mikroprudensial, sedangkan Bank Indonesia atau makro fokus pada pengelolaan risiko sistem keuangan secara keseluruhan, makroprudensial. Kolaborasi melalui KSSK. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terdiri dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan LPS yang bertugas untuk menangani masalah stabilitas keuangan dan menghadapi berbagai krisis. Pendidikan dan regulasi. Yang pertama ada meningkatkan literasi keuangan. OJK menyelenggarakan berbagai program edukasi seperti Bulan Literasi Keuangan. Peran regulasi digital, yaitu OJK merumuskan kebijakan untuk fintech, crowdfunding, dan layanan digital lainnya. Bank Indonesia juga mendukung stabilitas melalui kebijakan sistem pembayaran digital seperti QRIS, Dana, serta GoPay. Kesimpulan, OJK dan Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kolaborasi erat antara kedua lembaga ini mendukung manajemen risiko sistem keuangan secara holistik.